Di live podcast kita hari ini, dan kita kali ini kedatangan lagi nih guys, Pak RW. Yeay. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan di podcast selanjutnya kayak gitu guys. Dan Perkenalan diri lagi dulu aja, perkenalan diri. Kalian yang belum tahu. Iya. Untuk penonton, pemirsa tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, Oke, kali ini mau cerita apa nih Pak RW? Ini mau cerita tentang horor lagi atau apa nih yang bakal bawain ceritanya hari ini? horor dong. Oh iya, horor. Serem ya? Seru. Langsung aja Iya, menyenangkan, iya. jadi lebih menarik. Dulu pernah ada ini cerita waktu saya masih dinas dulu ya, kerja di biasa kuli waktu itu, kerja di non jauh di remote area dulu di Batam. Itu pernah saya ditugasin itu untuk membongkar lahan di daerah itu di Batam. Wah, tahun berapa itu kira-kira? Lama sekali waktu itu, tahun 88. Itu waktu kita kerja itu pertama kali kita ditugasin di daerah. Oh itu seru, itu ada pengalaman yang nggak terlupakan juga. Wah, Gimana gimana tuh? tuh? Emang kalau boleh tahu di bidang apa tuh Pak RW? Iya Pak. Dulu saya kerja di bidang sipil. Kerja di bidang Oh, keren banget ya. Jadi ada pengalaman menarik dulu. Percaya atau tidak, tapi itu fakta yang saya alami. Iya, yang saya alami langsung. Nggak percaya sih. Saya dapat tugas waktu itu dari kepala cabang untuk land clearing, untuk ada satu bukit di daerah Turi, dekat Turi Beach Hotel dulu, tapi agak masuk ke dalam lagi ada bukit namanya Bukit Habibie dulu, namanya Bukit Habibie. Wow. Itu bukit kita mau potong, kita mau buat rumah. Wah, buat yang lagi nonton nih, kalau misalnya tahu bukit apa, komen dong, komen guys. Kalian tahu Iya, siapa tahu kalian tahu, boleh di komen ya bukit apa tuh yang daerah Turi namanya ya. Sekarang jadi apa, boleh di komen-komen ya guys ya. Gitu. Iya, itu dulu daerahnya betul-betul terpencil dulu ya waktu itu. Rumah masih jarang, kita kalau lewat itu tahun-tahun segitu itu kendaraan bisa dihitung, kendaraan itu Kak. Jadi kita bisa kenal, oh itu si A, itu si B, kita bisa sapa Masih gitu. sedikit orangnya. Masih sedikit, orangnya masih sedikit begitu. Ya kalau ada yang tahu Batam sekarang, tinggal boleh di komen sekarang kondisi bagaimana. Kalau dulu masih jarang, kalau kita lewat tuh dulu masih babi lewat berkeliaran gitu, ular. Hewan buas ya? Iya, hewan buas di itu daerah. Nah itu ceritanya saya ditugasin untuk motong bukit Kak. Ya ada bukit, kita potong itu untuk satu perumahan. Di situ ditinggalin. Bukit itu harus clear rata. Nah, udah kita sama tim jalan ke sana, udah kita ukur sesuai elevasi yang diinginkan, titik ketinggian yang diinginkan, udah titiknya oke. Kita mulai potong gitu. Wih, sangat teoritis sekali ya. Datengin alat berat. Tapi pada intinya kita motong. Itu di situ banyak pohon-pohon di bukit itu kan. Cuma kita udah izin, pasti udah berarti kita izin. Baca-baca sesuai kepercayaan kita itu Kak. Kita baca-baca, kita sesuai kepercayaan bahwa kita mau mapas, mau membuat bagus, kita membuat indah versi kita manusia ya. Baca bismillah, kita mulai potong itu. Kita siapin alat lengkap, udah satu flit istilahnya. Hari pertama nggak ada kendala kan, nggak ada kendala biasa. Masih belum tuntas kita kan, karena kita harus buang tanahnya ke satu tempat. Jadi hari pertama udah selesai, hari kedua, nah begitu
Itu pas hari ketiga, ada terakhir udah mau finishing, kita mau potong semua, ada satu pohon. Itu pohon cukup besar juga pohonnya itu kan. Ini mulai keluar percikan api gitu kan. Karena keras itu Keras kan. saking serem banget, lebih keras daripada beton dong. Iya. Harusnya kepotong. Tapi emang dari awal prosesnya itu sampai yang terakhir ke motong tanah Biasa itu aja kita biasa bisa aja. ambil lah, bisa Lancar. kita ambil. Lancar, walaupun ada keras tapi masih bisa kita ambil. Kita ambil masih bisa, pas di ujung kira-kira sekitar 50 meter terakhir kita mau potong itu keras itu tuh. Api. Sampai keluar api itu. Sampai ada batas pohon keluar itu api, keras sekali tanahnya kan. Ini biasalah keras mungkin kan. Oh iya biasanya kan ada suka kayak gitu ya. Ya, Mungkin karena- alatnya kali yang Ya. kurang gitu kali ya. Atau kandungan tanahnya, kandungannya logamnya terlalu tinggi atau bagaimana. Udah stop. Begitu agak sore, jam-jam istirahat makan siang ya, jam 1:30 kita mulai lagi. Kita ambil lagi semua alat, kita coba itu semua untuk kita ambil. Pokoknya kita mau geser, kita mau relokasi lah pokoknya itu. Oh jadi nggak ditebang? Enggak, kita relokasi, kita ambil, kita mau tebang. Begitu sampai pohon, itu keluar api, itu jedes. Kayak lagi motong besi ya. Iya, Orang. jadi kayak blade-nya ketemu benda keras, benda keras gitu. Motong besi. Diangkat, dicukit-cukit nggak bisa-bisa. Ih, ya ampun, Wah, serem banget sih itu. itu mulai agak curiga kita kan, Iya, waduh. pasti. Udah sampai jam 4, jam 5, Seharian jadinya. setengah hari itu. Tapi full itu kita mau clearing, kita mau bersihin itu hampir seharian tuh. Percaya nggak percaya, itu saya baru sadar, waduh. Wah, ini baru kita sadar semua itu. Operator semua baru sadar, waduh. Pak, ini gini. Kita discuss, akhirnya 5:30 kita stop udah kita nih. Ini nggak bagus ya kita nih, Pak. Besok kita coba, kita cari cara lain. Besok kita coba cari cara lagi. Udah sore menjelang maghrib kita stop, kita pulang gitu. Besok kita cari alternatif lain. Begitu pas kita pulang, istirahat. Besok pagi saya tidur ya udah nggak nyaman gitu. Kepikiran. Ya tidur nggak nyaman. Gimana caranya? Tidur nggak nyaman. Kenapa ya? Terus tidur berapa jam gitu nggak nyaman, gelisah tidur. Begitu pas bangun besok pagi dapat laporan saya, Pak, operator sakit. Waduh. Terus Kita berbarengan gitu. berbarengan gitu. Awalnya nggak apa-apa kan, tiba-tiba banyak panas, meriang, sakit. Waduh, akhirnya iya panik saya pagi-pagi. Saya putusin, akhirnya saya nggak datang gitu. Aktivitas saya istirahatin dulu, saya stop itu seperti itu. Saya nggak yakin, saya coba lagi tuh. Oh jadi masih dicoba? Masih belum kaku? Iya, belum. Siapa jadi operatornya nih? Lain lagi, Oh, yang berani orangnya yang dibilang udahlah, pokoknya coba Pak, Iya, kita pokoknya. coba. Besok kita coba siang-siang gitu juga, nggak bisa Sakit lagi nggak? kita Didorong. itu kayak kokoh kayak beton keras gitu itu pohon itu. Kayak besi iya ya. Oke, betul. Kayak bangunan sih, kayak bangunan jadinya ya? Malamnya operator itu kesurupan. Ih, ya ampun serem banget, ya ampun serem banget guys. Yang 3 masih belum sembuh. Sembuh, yang ini ditambah baru lagi. kesurupan. Tapi yang sakit itu sakitnya gimana? Katanya demam Panas, atau apa? iya. demam begitu. Gak enak badan gitu. Tiga itu panas semua. Oh, jadi mereka Dibawa, demam dikasih gitu. rumah sakit kan, kita ada dokter kan, biasanya kalau kita di camp itu kita punya dokter ya kan, kita taruh di situ kondisinya belum sembuh gitu, belum sembuh. Akhirnya yang satu lagi kesurupan, panggil orang pintar, kita panggil orang pintar loh. Akhirnya saya bicara sama bos waktu itu kan, kondisi stop, pohon itu tetap dibiarkan. Oh, jadi dia nggak jadi ya? BTW ini ada yang komen katanya, ih ceritanya serem banget kak, katanya gitu. Iya. Ini beneran Jadi katanya. merinding nih guys, yang ngedengarnya langsung kayak nggak expect bener. Serem banget, jadi ini kejadiannya beneran ya? Itu beneran itu, saya nggak percaya kan hal itu, belum begitu percaya kan. BTW aku ini si Pak RW Salfok Iya, kenapa tuh Pak? sama baju yang dipakai Pak RW bagus gitu, kayak adem gitu kelihatannya. Kalau boleh tahu beli di mana ya Pak RW? Lagi skill. Itu apa tuh? Ada MLDY, Pre-Love. Oh, MLDY Pilot. Enak kok dan harganya terjangkau, dipakainya enak kok. Iya, kelihatannya kayak bahannya lembut, halus dan gak gerah. Iya, enak kok, sungguh.
Ini boleh nih, boleh di kalau yang minat boleh tuh langsung. Boleh Di link ya? apa MLDY pre-love ya, Iya. kalau di pre-love. Walaupun pre-love tapi tetap oke ya, kondisinya bagus, masih Iya. bagus kan Pak RW ya? Dan yang paling Oke. penting harganya Wah, bener sangat banget. terjangkau. Iya bener. Terus itu kesurupan gitu kan ya Pak. Nah, dan Iya. yang tiganya itu masih sakit. Nah, terus yang kesurupannya ini akhirnya gimana? Kita panggil orang pintar. Ya. Kita panggil orang pintar. Akhirnya orang pintar itu bilang tempat itu memang ada penunggunya. Oh. Sebaiknya pohon itu jangan diganggu, Dibiarin aja kayak biarin gitu. aja, dibiarin aja. Terus kita akhirnya di situ disembuhin dah tuh ya orang itu kan, disembuhin. Terus akhirnya kita datengin, kita ritual di sana. Ritualnya gimana tuh? Ritual kita ada beberapa orang pemuka agama, ya kita baca-baca di situ. Siang hari lah kita baca-baca. Siang ya. Siang hari besokannya udah kita mohon maaf lah intinya lah, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Cuma kita kan nggak bermaksud apa-apa, kita maksud mau ya kan, kita mau bikin indah dan kita mau kita huni mau dibuat tempat tinggal sesungguhnya itu loh. Seperti itu. Setelah kita udah buat ritual, kita besoknya itu the following day-nya itu sembuh itu. Yang tidurnya itu. Iya. Tahu-tahu sembuh. Sembuh gitu. Oh, kalau waktu yang kesurupan itu dia udah ngomong-ngomong nggak? Malam itu dia merasa terganggu gitu. Oh, yang jadi dia itu. teriak ngomong Iya, gitu. Dia bicara jangan ganggu tempat saya, ini rumah saya gitu. Serem banget. Iya, Serem banget, serem banget. Masih keinget pasti. Itu masih keinget sampai sekarang saya masih ingat. Udah berapa puluh tahun tuh masih keinget saya itu. Masih benar-benar Iya, luar biasa itu. serem banget. Tadi saya nggak percaya kan, mana ada pohon yang nggak bisa Ditebang. ditebang gitu kan, dipindahin, direlokasi. Tapi that's the fact, itu fakta. Saya melihat, saya merasakan, dan saya saksinya langsung gitu. Untung nggak ikut jadi operator ya Pak RW ya. Takutnya sakit ya. Iya. Ya bersyukur saya nggak sakit, cuma tanda-tanda keras itu ada. Saya gelisah tidurnya, nggak nyaman gitu, tidur nggak nyaman. Pagi pas bangun dapat berita sakit, ya operator itu. Besoknya saya coba lagi karena waktu biasa kan, kalau masih darah muda kan, Penasaran. nggak yakin lah masa sih, coba lagi kesurupan betul. Ini serem banget. Itu serem banget ya, kesurupan sih. Ya udah kita buat ritual di sana. Bersyukur kita alhamdulillah sembuh itu setelah satu hari. Jadi satu hari ritualnya. Iya, Siang-siang. siang itu. Siang ya beberapa jam ya kita ritual di situ, minta maaf intinya atas yang apa yang kita lakukan di situ. Udah besoknya tuh malamnya sembuh itu langsung. Lemes dah, tinggal dia recovery kan saya 2 hari. Dan setelah saya discuss sama pimpinan ya, kita bicara akhirnya kita pertahankan pohon itu kita pertahankan. Oh, jadi nggak jadi tebang? Pohon nggak ditebang. Oh, jadi- Cuma kita rapihin aja sekitarnya. Ya, perencanaan rumahnya berubah kan, berubah. Jadi pohon itu tetap ada, nggak bisa ditebang. Tapi 80% lahan itu kan bisa dimanfaatkan. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita di satu tempat, apalagi di tempat-tempat remote area, sebaiknya sebelumnya ya kita cari tahu orang-orang pintar di sekitar situ atau yang agak jauh tapi yang ngerti daerah itu, paling enggak untuk kejadian seperti ini saya kira bisa nggak terulang lagi. Beneran ada ya? Beneran iya. Tapi sekarang tuh jadi apa? Jadi Iya. komplek apa jadi apa? Iya. Jadi rumah sih. Ini yang aneh tapi nyata, Iya, percaya nggak percaya tapi emang nyata. itu fakta itu. Iya. Saya nggak percaya kan, mana ada. Jadi saya gedor-gedor itu pakai alat berat sampai mundur itu alat berat itu. Ih, serem banget sih itu ya kalah alatnya. Kalah, alatnya emang pohon besar Iya. yang Nggak percaya tapi fakta. Apalagi sampai keluar api tadi katanya. Iya, keluar api, tanahnya di sekitar 20-30 meter udah keluar api itu, kita ambil keluar api, jadi udah kayak lebih keras daripada beton. itu pisau alat beratnya itu. Doser itu kan dia blade itu kan keras tuh dari baja, lebih keras tanahnya itu kan jadi nggak masuk akal Jadi nggak sebenarnya. masuk akal. Di sekitarnya bisa Jadi kita ya, potong itu ngarang nggak kepotong. banget sih kayak
Iya, mungkin awalnya nggak permisi dulu kali. Iya. Misi versi Iya, kita. permisi dulu tapi awalnya masih pada bisa Kak, masih Iya. bisa terus yang terakhir ya Yang Pak terakhir ya. nggak bisa. Yang terakhir ini Mungkin cobaan. rajanya itu di Iya, situ. Aduh. harusnya potongnya di awal sih. Iya. Kan Makanya malah itu. tahu kalau saya itu nggak bisa dipotong sih. Saya nggak tahu di situ tempatnya tempat raja bukan tempat ratu. Tempat ratu mungkin bisa. Pasti bisa. Seru banget guys. Iya, Kalian tekan sekarang. pernah ada yang ngalamin kayak gitu kan? Coba komen yang pernah kerja di proyek atau gimana, mungkin pernah mengalami kejadian serupa, boleh di komen ya guys ya. Sesusah itu. Iya, mungkin punya pengalaman ya. Kan sampai sekarang aja masih keinget ya, malah udah lama Iya, banget iya, kejadiannya. Sampai berapa puluh tahun masih ingat itu kan, itu karena kita mengalami sendiri, jadi luar biasa itu betul. Iya, Kejadian itu. Tapi setelah itu udah aman semua, bikin perumahan apanya aman. Setelah itu aman. Ternyata itu tempat bersarangnya katanya rajanya di situ. Oh, merinding guys, ya ampun. Sumpah serem banget sih, tapi untungnya alhamdulillah udah bisa teratasi semua Iya. ya Pak RW ya. Dengan adanya perantara itu, orang pintar itu, Iya, dan sekarang orang banyak kan, benar. percaya juga percaya nggak percaya, dengan bertambahnya orang penghuni di sekitar area itu mungkin Lama-lama makin minggir tuh. makhluk Iya. agak terpinggirkan ya. Dia mau nakut-nakutin tapi udah takut duluan Iya, sama banyak spekulasinya di situ. sama orang-orang yang tinggal di sekitar. Iya, benar. Ya ampun, ya Ya, untung. itulah itu pengalaman, salah satu pengalaman yang cukup teringat sampai saat ini saya itu. Wah, tapi selanjutnya proyek-proyek selanjutnya nggak pernah ketemu kejadian kayak gini lagi Pak RW. Nggak ada sih, nggak ada. Cuma kita kan ritualnya kita pakai kan. Kalau kita mau buat sesuatu, kita biasanya potong ada kepala. Hah? Pakai gitu juga? Ada kalau kita mau Oh. bikin sesuatu kita kan. Daerah mana tuh Pak RW? Nah, nanti berikutnya lagi. Ih, ya seru, asik banget sih. Nanti bisa. Jadi penasaran deh, kok kepala kebo, ya Sekarang ampun. lagi kenapa tuh Iya. Kepala Itu kebonya. ritual awalnya. Kalau kita mau melaksanakan sesuatu, biasanya kita untuk pemotongan kepala hewan biasanya. Iya ampun. Mengurangi hal yang kita ikutin aja lah apa. yang ada di situ. Tapi sebenarnya nggak make sense, cuma Iya. saya nggak percaya. Iya, Ya, maksudnya betul. yang ritual-ritual gitu. Iya, nonsen tapi itu fakta kalau nggak kita lakukan Tapi kayak kejadian lagi. ada sesuatu yang kayak waktu itu terjadi. lagi. Iya, kejadian yang kayak pohon lagi Iya. gitu. Itu kan fakta itu. Tapi kan untungnya nggak sampai nelan korban jiwa ya. nggak ada itu ya, bersyukur. Alhamdulillah ya. Nggak ada korban jiwa, cuma kecenderungannya sakit. Cuma kalau kita tetap bersikeras mungkin jadi korban jiwa kan. Oh iya, amit-amit ya, amit-amit. Emang itu ini udah dikasih udah. Iya, tanda itu kan Iya, satu tanda, tanda kamu jangan diterusin dong. Iya dong. Jangan Gitu. ngeyel. Iya, Belum tenang aja. minta izin nih sama yang Iya. itu lahan nih, Misalnya penunggu. di rumah sini, kamu ganggu saya. Iya, akhirnya kesurupan lah tuh ngomong. Oh, Gimana? serem. Tapi pas waktu kesurupan itu si rajanya itu kayak banyak gitu, nggak kayak maksudnya kayak ngomong apa gitu. Iya, pokoknya jangan ganggu rumah saya, jangan ganggu kediaman saya, itu kayak gitu. Pakai bahasa Batam nggak? Hah? Ya, bahasa Melayu. dia. Oh, Kan misalnya iya. bahasa Melayu kan. Oh, jadi menyesuaikan tepat emang ya. Tapi untung masih pakai bahasa Melayu. Kadang-kadang ada yang daerah mungkin pakai bahasa daerah takut nggak ngerti Iya, nggak sih, kan jadi orangnya Betul, bingung. betul. Bahasa Melayu kan masih kita bisa ngerti kan. Iya. Ya intinya jangan ganggu saya. Pokoknya ngeri lah itu, jangan sampai kesurupannya kan. Itu betul itu. Karena saya merasakan sendiri, saya sebagai saksi mata melihat, nggak percaya ya. Tapi emang dirasain Iya, gitu iya, gitu ya. fakta. Jadi kayak percaya gitu makanya. Pohon didorong sama alat segede gaban itu kan, malah nggak tumbang, malah alatin ke Kalah, iya, kalah kan, alatin. kan nggak mungkin kan. Ya itulah ke aneka ragam cerita kita di Iya, oh. di negeri kita. Seperti Iya, boleh next nanti di spill lagi Pak RW ya, cerita yang lain nih. Iya. Tuh, yang kepala. Iya, kepala kebo ritual ini serem Ini banget. daerah mana kalau boleh tahu? Boleh mau di spill juga? Spill dikit lah. Iya. Biar penasaran nih yang nonton nih. Justru saya stop dulu di situ, nanti biar next Biar visit pada penasaran ya. Iya, nanti yang mau Pak RW cerita lagi, cerita satu selanjutnya boleh di komen ya guys ya. Kalau gitu, guys.
mau gitunya Biar mau Pak lagi RW Pak RW. datang lagi Jadi ke Pak RW dulu kita. tuh emang apa namanya sipil ya, jadi sering proyekan gitu di luar kota. Jadi mungkin tuh banyak ya cerita-cerita horor seputar proyek ya pembangunan. Ya ampun. Makasih banget ya, Bu. Iya. Seru. Ini buat kalian yang mau kirim cerita gimana tuh caranya Kak? Nah, buat kalian yang mau kirim cerita versi kalian, boleh cerita horor, love story, apapun itu boleh banget guys. Kalian kirim ke email kita yang ada di bio, dan kalian bisa juga kirim cerita kalian lewat DM Instagram dan juga DM TikTok. Itu bisa banget guys. Tunggu karena siapa tahu cerita kalian yang bakal kita ceritain di next episode. Kayak gitu guys, sama Minzet ya diceritainnya. Iya betul. Yang cerita-cerita lucu boleh juga dong. Boleh dong. Boleh Kita kan ada dong. segmennya juga ya kan. Jadi terima kasih banyak ya Pak RW udah mau datang lagi. Banget nih buat next story yang tentang tadi itu, aku penasaran banget sih ya. Iya, di sini juga pada penasaran nih yang lagi pada nonton tentang cerita Pak RW selanjutnya. Nah, buat kalian yang penasaran, makanya kalian jangan lupa guys di subscribe dulu ya nggak sih? Iya Kak? benar, di subscribe. Biar nggak ketinggalan guys. Notifikasinya jangan lupa dinyalain. Iya Iya, benar betul, banget guys. subscribe. Biar nggak ketinggalan Jangan lupa cerita dari ya. Pak RW. Iya betul. Makasih ya Pak RW udah Oke. datang sekali lagi. Oke, thank you. Iya, Kakak. oke. Makasih. Assalamualaikum, see you, bye bye. Bye. Yeay.